Halo, ketemu dengan kita lagi. Ini kita mau jalan-jalan, mumpung cuacanya bagus, cerah, syahdu. Kita mau ke Gantang bareng saya, Romo Budi. Ini ada Romo Bundan. Salam dulu. Salam sedulur perjalanan ya. Nah, ini Halo, Eswa Yudi, nganter anak-anak muda cari inspirasi. dan Saya Romari. Keren. Oke, nah kita ikuti perjalanan kita ya. Pokoknya asik-asik aja ini. Sedulur perjalanan. Dari aneka penjuru kita bertemu ke segala penjuru. Kita menuju berkisah langit biru. Bumi yang satu bergerak dengan kalbu. Hidup yang baru. Biasa dulu yuk. Salam jumpa. Salam jumpa. Yuk, jos. Salam bersama dengan sedulur perjalanan. Sedulur perjalanan. Nah, hari ini kita kemana? Ke Gua Maria, bukan Gua Maria, Taman Doa Maria Gantang, Paroki Banyu Temumpang. Banyu Temumpang, Magelang ya. Ini masuknya ke Vikepan Kedu. Kita bersama-sama tadi dari Pringwulung, lalu kumpul di Medari, lalu datang ke sini. Kita sebenarnya bukan hanya bertiga, ada satu romo lagi di belakang kamera, karena terlalu ganteng tidak berani di depan kamera. Romo Iswahyudi. Ya, Nuwani. Ya, itu pemimpin kami dalam perjalanan tadi. Senior kami. Lumayan ya, jaraknya berapa kilo kalau dari Medari? Wah, nggak ngitung, tapi lumayan cepat. Tadi Ya. saya ngitung waktunya 50 menit. Oh, kita berhenti tadi ke Candi Asu, Ya. lalu kita ke, Isi memang angin tadi juga. santai-santai juga ya, kita santai. Ya, hari ini kita ketemu lagi, kita ingin bersama-sama hari ini membahas apa? Salam damai ya, ini sedang trendingnya sedang tinggi-tingginya majalah Salam Damai sekarang ini mulai bulan Juni ya. Bulan Juni kemarin diterbitkan lagi dengan kemasan yang lebih yang baru kemasannya. Dan majalah Salam Damai ini adalah majalah umat Gospen Agung Semarang. Coba dijelaskan dulu. Ini yang punya Salam Damai harus tanggung jawab menjelaskan kenapa ada Salam Damai. Oh iya. Ya, majalah Salam Damai itu sudah sekian tahun ya. Dan ini memang majalah komunikasi umat gitulah. Nah, ini mau terus akan dihidupi. Karena kan ini bagian dari umat KS. Lalu kita perbarui kalau orang mengatakan framingnya apa ya? Bingkainya ini ada nuansa nafas persaudaraan. Jadi kita memikirkan ini nih majalah rasan-rasan umat itulah. Nah, jurnalistik ini jurnalistik rasan-rasan. Orang rasani lho iki. Ya. Tapi rasan-rasan. Apa bedanya dengan rasani? Loh, kalau rasani kan kebanyakan itu yang tidak baik. Lalu di belakang toh ditutup-tutup gitu toh. Tapi ini dibuka. Tapi kalau rasan-rasan dibuka. Dibuka yang gagasan-gagasan baru gitu ya. Gagasan-gagasan baru. Lalu peristiwa-peristiwa update gitu ya. Pergulatane umatnya itu ditumbuhkan. Diangkat lagi. Sehingga ini saling ada ketersambungan gitulah. Pernah vakum ini? Salam Damai ini pernah vakum? Sebenarnya tidak vakum. Jadi tetap tiap bulan itu terbit. Hanya lalu ini mau di pendekatannya aja lah yang diperbarui. Lalu yang menarik ini pendekatannya begini. Majalah Salam Damai ini. Selain tadi menjadi jurnalistik rasa-rasan, tetapi kita potretnya beda nih. Potretnya adalah
Jadi kita memotret atau menarasikan situasi masyarakat, tetapi dengan cara pandang nilai Katolik. Jadi yang ditawarkan bukan kekatolikannya, tetapi merespon isu-isu masyarakat dengan nilai iman Katolik. Itu Salam Damai. Jadi semacam apa ya, teologi versi rakyat ya gitu ya. Kan rasa-rasan awam. jadi melihat itu dengan kacamata iman. Baik, itu berarti setiap bulan ada temanya ya? Ada temanya. Nah, apa temanya yang kemarin Juni ya? Mulai digarap Juni. Juni ini temanya gereja Papa Miskin. Itu tema yang bagus. Itu cocok dengan Romo Ari karena wajahnya sudah kayak Papa Miskin lah. Ini dipulai sedikit lagi kayak gembel. Nah ya Pak ya. Nanti yang di paroki pasti ngerti ya bahwa kita itu namanya gereja Papa Miskin gitu, bukan gereja Papa Kaya atau Mama Kaya. Walah Papa Mama ini. Papa Mama Kaya gitu. Jadi apa tuh artinya gereja Papa Miskin tuh? Ya sejauh dipahami oleh yang di paroki ya. Ini karena tadi kan rasan-rasan umat ya. Saya nyoba untuk memikirkan apa yang dipikirkan umat gitu loh. Kalau soal teologi kan sudah dipelajari di bangku kuliah ya kan. Sejarahnya juga. Tapi kalau yang dipahami umat itu sejauh saya bersama-sama umat itu ya bahwa mereka itu paham. Gereja itu kumpulan orang-orang yang mungkin ada yang kaya, ada yang tidak, tetapi mau bersama-sama bergerak menuju kepada Tuhan yang tidak lagi pusatnya itu adalah harta benda tetapi iman. Maka seperti gereja perdana itu. Jadi yang saya pahami bersama umat begitu. Maka Keuskupan Agung Semarang ya itu khas ya, namanya pengurus apa itu? Pengurus PGPM gitu tuh. Gereja Papa dan Miskin. Papa Miskin. Ya. Lalu kan ada semboyan toh. Sithik ora ditampik, oke saya pikoleh. Itu dari siapa itu? Kata-katanya siapa? Romo Darmo Yuwono. Nah. Maka itu lalu menjadi pemahaman bersama umat itu loh. Maka sithik ya iso, oke ya iso. Semakin bisa. Ya. Sehingga tidak hanya dewane sing. Tapi memang ya gereja itu kan kalau di Keuskupan Agung Semarang disebutnya gereja pengurus gereja dan Papa Miskin. Dulu waktu saya di Ketapang itu namanya pengurus amal gereja. Artinya memang identitas gereja itu memang syarat dengan dekat dengan kemiskinan gitu ya. Jadi kita kembali ke akar toh. Jadi kita tuh tumbuhkan karena Yesus itu lah. Lah visi Yesus itu kan jelas kerajaan Allah. Allah yang meraja di antara kita lah. Gereja meneruskan visinya Yesus. Lah misinya Yesus itu sebenarnya sabda bahagia itu. Oh, jadi visinya kerajaan Allah, misinya sabda bahagia. Kan yang pertama berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah dan sebagainya itu ya. Kok lucu ya? Gereja itu kan namanya Papa Miskin, tapi kok kaya ya? Aku ya bingung itu ya. Kaya loh gereja itu. Tapi begini, miskin itu bukan berarti lalu menurut saya miskin itu bukan berarti lalu gereja itu miskin. Tidak punya apa-apa. Tapi miskin ini kan opsi ya, betul. Pilihan gereja untuk membela orang miskin. Kalau tujuannya kan tetap satu, visinya kan tetap kerajaan Allah. Itu wartanya Yesus Kristus diteruskan oleh gereja dan pewartaannya tetap kerajaan Allah. Itu tujuan kita, visinya ke sana. Misinya, opsinya ya itu. Kita membela orang miskin bersama dengan orang miskin. Itu jadi kok bukan lalu gerejanya miskin randu apa-apa. Itu kan, tapi kita membela option kita itu pada orang miskin. Jadi kepemilikannya itu memang milik orang miskin gitu. Kekayaannya itu mengkayakan orang miskin. Karena sebenarnya sesuai dengan ajaran Injil. Kalau misalnya kita mau mengkaitkan dengan Injil, karena Tuhan Yesus kan ngomong berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dia akan kaya gitu kan. Nah terus juga ada istilah juga Tuhan Yesus itu
mau menjadi miskin agar orang menjadi kaya. Agar kita menjadi kaya. Dia sakit agar kita sembuh. Dia mati agar kita hidup. Nah, sebenarnya spiritualitas Papa Miskin itu begitu di gereja itu. Jadi kayanya gereja itu untuk menghidupi, mengangkat orang miskin. Martabat orang Tapi miskin. memang sejarah gereja ya, kalau kita mau bicara sejarah gereja, Kisah Para Rasul itu kan menceritakan gereja perdana. Spiritualitasnya itu kan memang dimulai dari situ ya. Iya, berbagi. Berbagi. Salah satunya kan berbagi satu sama lain ya. Yang punya dibagikan. Itu kita ditulis di Salam Damai itu. Romo kita nulis di Salam Damai di Kisah Para Rasul tentang cara hidup jemaat itu ya. Coba terangnya sedikit. Ya, jemaat perdana itu kan komunitas awal ya. Ya, saling mendukung gitulah. Jadi di situ kan justru menariknya itu kan beragam yang hadir. Ya, beragam itu ada yang kaya, yang memiliki lah ya, memiliki lebih, ada yang tidak. Tetapi kepemilikan itu kan tidak juga hanya harta loh, pikiran, tenaga dan sebagainya. Ya, yang menariknya ini kan disambungkan. Jadi bukan terpisah-pisah. Karena ada komunitas, lalu menurut saya spiritnya itu spirit berbagi. Ketika spirit berbagi kan artinya ada pengorbanan, menopang, manggil yang lainnya perhatian gitu. Nah, saya kira semangat ini yang harus dihidupi. Tapi ingat loh ya, di Kisah Para Rasul 2 dan 4 itu memang mengisahkan cara hidup jemaat, Romo Budi. Tapi ingat itu nanti setelah cerita itu ada cerita Ananias dan Safira. Jadi dosa pertama gereja itu uang. Kontras ya. Oh, iya. Gimana kalau menurut Rama gimana tuh? Ini kan kalau saya ya menurut saya sekaligus mau mengatakan spiritnya itu gereja membela orang miskin, tapi di warning oleh Tuhan di kitab suci kan gitu. Hati-hati loh, dosa yang harus di warning itu adalah dosa uang. Saya setuju, malah mau nambahin data. Karena Paulus mengatakan cinta pada uang. Akar dari kejahatan adalah cinta akan uang. Gimana? Mau tambahnya apa? Tambahin data saja. Dulu kan gereja itu punya masa kelam toh. Ya kelamnya ya kita bisa mengatakan ini kelam, tapi juga mungkin blessing in disguise atau apa. Ketika Konstantinus lalu Kaisar Roma jadi mengangkat kekristenan sebagai agama negara, itu artinya di situ ada peluang tapi juga sekaligus tantangan. Artinya ada berkat tapi juga dosa mulai muncul di situ. Lalu rentetan perang salib itu sebenarnya bukan perang suci, itu perang kekuasaan, perang eksplorasi tanah. Itu jelas karena apa? Bangsawan-bangsawan ini di situ. Yang berperang karena sebenarnya kan mau menguasai satu sama lain termasuk tanah suci itu sendiri, tapi bukan perang suci. Lalu sampai ke Martin Luther. Yang dikritik apa? Kan indulgensi juga. Jual beli ya. Tarif dan sebagainya itu masa kelam hitam gereja. Jadi memang sekaligus spirit kita tapi juga di warning sejak awal karena itu dosa pertama gereja ya. Yudas gimana? Akarnya itu sejak para murid. Saya nulis di Salam Damai itu kan saya menulis tentang materialistik. Akarnya memang cinta akan uang tadi. Akar kejahatannya itu. Saya menceritakan waktu di tulisan saya di Salam Damai itu kan Yudas itu seminggu sebelum Yesus diserahkan oleh Yudas, itu dia pergi ke tempatnya Yesus dan murid-muridnya ke tempat Marta dan Maria, saudaranya Lazarus itu loh. Lalu Yesus dicuci kakinya dengan minyak narwastu. Apa yang dikatakan Yudas? Yudas mengatakan lebih baik dijual harganya untuk orang miskin gitu. Yesus mengatakan, orang miskin selalu ada padamu, tapi biarkanlah dia memberikan. Jadi sesuatu yang mulia oleh Yudas itu dianggap pemborosan. Nah itu akar dari materialistik itu. Jadi sebagai pikiran yang membuat akhirnya pada akhirnya Yesus pun dijual dengan harga yang mungkin lebih murah dari minyak narwastu. Murah 30 perak.
Padahal nafas itu minyak dinar diamankan itu bisa dibagikan orang miskin. Tapi akhirnya Yudas menjual Yesus sebagai budak itu. Harga 30 perak kalau menurut para ahli kitab suci loh, saya tidak ahli. 30 perak itu harga budak. Maka ini kan lalu kalau orang kita sebagai orang anggota gereja mulai melihat segala sesuatu yang mulia itu sebagai pemborosan, sebagai sesuatu yang tidak berguna, maka ya jangan-jangan kita akan menjual Tuhan Yesus kan gitu. Itu sikap materialistik musuh dari spirit option for the poor tadi. Kalau selama ini aplikasinya di paroki seperti apa? Berarti poinnya itu lebih ke tindakan menyelamatkan ya. Kalau masalah punya duit banyak atau sedikit, lalu mengumpulkan, mengusahakan itu no problem. Tapi yang penting kan adalah itu semua digunakan untuk menyelamatkan orang. Ya, dan gitu ingat kan? loh. Poinnya di situ. Ingat di sinau filsafat itu. Kita tuh tidak pernah bisa memberi kalau tidak punya. Ya betul. Ya, jadi artinya kan gereja tetap harus punya supaya bisa memberi. Dalam konteks itu gaduhannya penyelamatan tadi demi keselamatan, lalu kita berbagi apa yang kita punya itu spiritnya yang kudu dipegang. Aplikasinya sebenarnya di paroki itu ada bidang pelayanan kemasyarakatan dan PSE, sosial ekonomi ya sosial ekonomi. Dan kita sudah lama mengenal yang namanya dana karitatif sama pemberdayaan tuh. Jalan apa enggak itu? Tapi sebenarnya tidak hanya itu sih. Iya, itu jalan apa enggak? Jalan. Oh, kalau enggak jalan berarti nanti gambarnya sini digambar Yudas ya. Karena gini loh, kalau kita berbicara soal kekayaan gereja ya, ini sorry aku mempunyai pendapat lain gitu. Maksudnya Kak, tidak hanya soal kita berpihak pada orang miskin, tapi lebih ke ngopeni bersama ya. Bersama. Lalu actionnya yang soal kepada orang miskin tadi menjadi bagian yang utuh gitu loh, sehingga tidak bisa dipisahkan. Misalnya contoh aja dalam keuangan paroki ya, itu kan ada dana Bapak miskin itu yang 15% itu, lalu operasional, lalu programasi, ada pendidikan ya dana sosial. Artinya di situ tuh kan ada tetap bagaimana ngopeni gereja operasionalnya, ya kan, terus program kan kegiatan bersama jemaat, lalu ada dana sosial. Nah di situ sebenarnya kan tidak dipisahkan. Nek sing papa miskin, kalau hanya papa miskin hanya yang bagian dana sosial tidak. Tapi umat sendiri dengan programasi aset melayani itu menghidupi. Tapi tantangan loh Romo. Jadi kita banyak ini yang seringkali dikeluhkan oleh komisi-komisi di GVKPAN ya. Banyak dana-dana di paroki itu yang untuk karitatif pemberdayaan itu tidak termanfaatkan. Tidak tersalurkan Mas. Kadang tidak termanfaatkan, tidak tersalurkan atau pengelolaannya kurang. Berarti itu artinya tersimpan. Ya bisa tersimpan, kadang-kadang kan tersimpan itu. Prakteknya kan memang kalau pemberdayaan itu dipakai kadang-kadang untuk mendukung umat kita yang atau masyarakat umum ya, yang punya UMKM. Kalau yang karitatif kan untuk mereka yang mungkin perlu bantuan setiap bulannya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kalau kita bicara gereja Papa Miskin dari dulu, harusnya sampai hari ini harus betul-betul bisa dijalankan gitu loh di paroki-paroki. Maka kalau menurut saya Romo ya, jadi kalau di paroki tapi ya enggak tahu ini benar atau enggak. Artinya itu parokinya mungkin tidak terlalu mewah, ketok mewah gitu kan. Tapi dana sosial, dana programasi, dana operasional itu dapat dicapai dengan baik dan membuat di situ terselamatkan. Nah, ya dalam artian itu apa ya maksudnya soal penyelamatan jiwa-jiwa ini gitu. Karena kadang ada yang entek dinggo bangun gereja ini malah dana sosialnya ora terserah, itu kan ada tuh. Ya kita kritik untuk diri kita juga. Kita juga kayak gitu kan. Otokritik kita juga ini. Iya. Maka tapi dana sosial tuh wajib loh kita menyalurkan itu. Dulu kan waktu zaman supervisi yang awal-awal itu kan seringkali dikatakan itu dananya orang miskin loh itu, gitu kan. Betul. Memang tidak bisa digunakan untuk yang lain ya. Untuk operasional tidak bisa karena sudah ada alokasinya. Intensinya. Masalahnya sekarang jalan apa enggak itu? Ya makanya kita perlu
otokritik, sambil refleksi, jalan nggak nih untuk kita sendiri ya di paroki-paroki ya. Karena kadang ada UMKM, saya mendengar cerita ya, UMKM punya toko kelontong, minta ke paroki suntikan dana 500.000, rapate suwe ora dadi. Nah, terlalu banyak prosedur atau waduh, jangan-jangan kita ini malah terlalu banyak prosedur ya. Padahal sementara banyak UMKM di paroki kita lah, jujur saja umat kita itu banyak UMKM. Dan kalau kita membantu UMKM, sebenarnya ini negara Indonesia ini kan kuat di UMKM. Kalau gereja membantu UMKM, sebenarnya kita membantu negara kan gitu. Ya persis, menyokong lah ya dari sisi gereja ya. Dan kan ini APP karitatif itu kan tidak hanya untuk umat kita dong nih. Kalau misalnya ada umat yang lain itu membutuhkan juga patut dibantu toh. Oh bisa, itu kan memang untuk apa semua orang. Jadi dana sosial ya, sosial masyarakat ya. Masyarakat. Nah itu makanya perlu kita refleksi lagi nih. Nanti coba share ya di kolom komentar, share coba di paroki panjenengan semua. Ada enggak mekanisme itu? Nanti kalau tidak kan itu jadi otokritik untuk kita. Enggak apa-apa, kita harus terbuka ya. Ya harus terbuka. Dan sebenarnya juga sejalan dengan Pancasila, dasar negara Indonesia. Benar itu. Karena apa? Ya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau umpamanya ada yang, ya kita lihat sajalah di paroki. Yang punya banyak kan memberi banyak harusnya kan. Supaya lalu untuk membantu. Sementara yang kurang dibantu untuk naik gitu loh. Kan lalu walaupun mungkin tetap jenjangnya ada beda, tapi kan tidak terlalu jauh. Nah, ya maka moga-moga paroki-paroki lalu menjadi semakin gercep jemput bola. Gercep itu tidak cepat. Jadi artinya jemput untuk bola ya. Iya. Jemput bola karena kalau misalnya ya kayak kita kan sudah berbasis data. Data-data yang istilahnya apa? Prasejahtera. Ya, prasejahtera, keluarga prasejahtera itu bisa dicari semuanya di Eklesia. Bisa toh? Di data Eklesia. Artinya kan tidak ada alasan kalau mana yang miskin itu kan sekarang kan sudah bisa dibantu toh. Termasuk orang sakit juga loh. Banyak itu. Kadang-kala kita kadang-kala ini saya seringkali mengatakan pada para ketua lingkungan. Saya mengatakan bahwa lingkungan itu jangan terbatas kegiatannya pada latihan kur, sembayangan, tapi juga jangan lupa di tengah-tengah kita ada orang sakit, ada yang difabel, ada yang perlu dibantu pemberdayaan, ada yang perlu orang-orang lansia banyak sekali yang tidak terurus loh. Dan itu juga kan satu lagi loh. Aku pernah dengar ya, saya pernah dengar bahwa perceraian itu terjadi yang usia-usia muda itu paling banyak kasusnya soal ekonomi. Ya itu tadi kan. Itu juga loh. Nah, itu kan cinta akan uang tadi itu Yudas Iskariot itu. Tapi kan kita bisa bantu lah berarti kayak gitu. Ada temuan itu. Iya. Nah, kita perlu mensikapi lah. Baru asumsi lah, belum ada data lebih sahih ya. Iya. Tapi sudah mulai ada lah. Ya. Letupan-letupan ini. Memang itu juga menghancurkan banyak keluarga. Keluarga kan kalau tidak komunikasi, pendidikan anak atau itu tadi ekonomi udah itu bikin perlu siasat ya. Dan ini ada data loh. Dulu gimana? ketika saya di unit pengembangan pastoral kaum muda, kita pakai riset ya. Riset kaitannya dengan kerja sebenarnya. Menariknya itu salah satu poin lah. Ketika kita tanya, sebenarnya anak-anak muda itu pengen kerja kantoran atau wirausaha. Ternyata 89% pengen wirausaha. 89% loh. Ini Gen Z ya? Gen Z atau generasi kita nih? Ini anak muda kita kan ukurannya 15 sampai 35. Nah, itu sudah kebaca. Bahkan di responden itu ada yang sudah kerja. Kerja entah dikerja di kantoran atau apa. Tetap milihnya pengen wirausaha. Artinya geserannya ke situ. Nah, ini peluang sekaligus tantangan untuk gereja kita. Apakah benar terkait anak-anak muda kita menemani di wilayah itu? Nah, itu kan juga sebenarnya peluang untuk mengembangkan ya. Karena anak muda sekarang memang dekat dengan wirausaha. Udah punya reseller itu loh. Sampai naik status titik-titik di WA. Isinya barang-barang produktif. Nah, itu jual kan, itu kan sebenarnya mereka pengen juga berwirausaha. Betul. Membayangkan kalau
visi ini ditumbuhkan, sebenarnya gereja kita juga hidup. Kalau teman-teman muda ini semakin mandiri, mesti dibagi kok nggak gereja. Ya. Dan artinya kan ini. Oh ya pasti. Artinya jadi ya gunung es yang makin kesana makin membesar itu. Tapi ya sekali lagi itu perlu strategi kan gitu. Itu. Strategi pastoral lah mungkin perlu dipikirkan juga ya di PSE itu seperti apa strategi pastoral untuk mengembangkan kaum muda, UMKM dan itu. Seterusnya itu ya. Apakah hanya akan dengan pola APP sekarang dengan persenan itu, apakah perlu itu dievaluasi lagi? Ya misalnya ya sekarang itu kan menurut saya tapi juga nanti bisa juga menjadi diskusi. Itu kan pakai platform. Platformnya berapa coba? Satu dibantu berapa? Kalau paroki itu pemberdayaan biasanya 1 juta, kevikepan 3 sampai 5 juta. Nah itu tentu itu akan pada posisi usaha sing wis jalan tapi minim. Ya, nambah tapi modal kalau sedikit. Mau usaha ya cukup gitu. Nah, ya. Itu pasti bantuannya itu pada mereka yang sudah jalan dulu. Paling nambah modal, nambah apa gitu. Atau ada mungkin pola tapi juga bisa didiskusikan ya. Tapi yang jangan lupa Romo, kalau mau usaha ya tadi ya, usaha itu kalau saya melihatnya itu justru bagaimana kita itu juga peduli ke alam ciptaan. Karena usaha itu kan reseller tadi. Nah, sekarang pertanyaannya produksinya dari mana? Nah itu apakah dari luar negeri, import kan, atau dari kita sendiri? Nah kalau umpamanya kita misalnya basicnya apa? Di daerah KS itu kan banyak yang petani. Nah sekarang banyak yang pengen petani enggak? Kan pertanyaannya enggak mungkin kan. Nah kalau umpamanya lalu sesuai dengan situasi karakter setempat, terus dengan keutuhan ciptaan juga, dengan petani digarap baik, dengan modal seperti itu tadi, memelihara alam, memelihara tanah, hasilnya ya ada. Ya kan? Artinya pilihan-pilihan wirausahanya sesuai potensi di situ sesuai karakter daerah juga dan juga keutuhan ciptaan juga. Supaya jangan mengambil dari luar gitu loh. Tapi mengembangkan potensi kita di sini, dan ku pikir itu nanti akan membantu Indonesia juga loh. Makanya itu kan produk-produk banyak. Pola-pola mungkin uang APP itu perlu didiskusikan lagi mungkin ya. Apakah akan dalam tanda petik diecer atau dibuat strategi lain dengan uang yang sekian itu. Ya pemberdayaan ekonomi, pokoknya yang penting untuk menyelamatkan umat lah. Begitu. Nah terobosan-terobosan lain mungkin apa yang bisa dipikirkan? Nah saya itu memikirkan gini, ada dua Pak ya. Yang satu kaitannya entah karitatif atau pemberdayaan ya. Jadi saya pakai basis itu aja, gereja perdana. Gereja perdana itu kan ada yang punya, ada yang tidak. Nah, misalnya di lingkungan kita, itu kan ada orang yang mampu, ada mungkin yang tidak. Tapi apakah pernah kita pikirkan itu disambungkan? Jadi kayak sister family itu loh. Jadi misalnya saya ketemu Romo Bondan gitu ya. Saya yang nggak begitu mampu, Romo Bondan mampu. Apakah ini bisa langsung disambungkan atau tidak? Misalnya tahu bahwa anak saya punya anak misalnya nggak bisa sekolah. Nah ini misalnya, tapi saya yang sana punya kelebihan. Nah ini langsung disokong oleh pribadi ini sebenarnya kan bisa. Bisa. Nah misalnya begitu. Artinya selama ini kan mekanisme dikumpulkan semua. Apakah bisa ditambah misalnya mekanisme yang antar saudara ini? Ya. Itu mungkin bisa loh nih paroki. Bisa, di beberapa lingkungan terjadi itu. Sudah terjadi juga? Sudah terjadi, tapi bukan antar keluarga ya, tapi beberapa keluarga memperhatikan gitu. Mereka misalnya salah satu yang pernah terjadi membantu salah satu keluarga yang yatim piatu. Jadi tapi itu lalu beberapa keluarga gitu ya. Dan ini menurut saya asal semua orang tergerak. Kalau melihat situasi sosial yang mendesak lalu orang tergerak, menurut saya itu aplikasi iman yang itu bagus. Dan itu kalau semua orang Katolik itu ke situ arahnya, jadi mudah tergerak secara sosial ya. Saya yakin nanti banyak hal itu yang kita pikirkan tentang berbagi, tentang gereja membela orang miskin itu akan terjadi.
Masalahnya kadang-kala kan belum jadi habit ini. Nah, betul. Belum jadi habit. Itu. Kadang-kala kita hanya mengatakan, wah lingkungan saya beres semua kok gitu loh. Di lingkungan saya mana semua tetangga. Loh belum tentu kita sugih mblegedu jebule utang akeh kan gitu ya. Anak rasa sekolah siapa yang tahu. Memang kita harus sering dengan tajam melihat situasi sosial gitu. Jadi bagaimana supaya tidak hanya terbatas hanya dengan kegiatan-kegiatan rohani, tapi juga mulai gitu ya. Gereja Perdana mengajarkan berbagi itu. Tapi kalau pokoknya kegiatan lingkungan itu hanya kur sama berdoa sama kumpul BKSN misalnya. Ya sudah, lalu hal-hal yang seperti itu nanti tidak tampak. Dari sisi ini nanti tidak akan tumbuh. Tidak tampak. Ya itu mungkin juga PR ya itu ya. PR juga. Dan itu memungkinkan. Lalu, kalau sudah sampai PR ini sudah sampai akhir ini. Belum. Masih ada ini. Nanti teman-teman juga menambah. Nanti kebanyakan PR gitu. Enggak, tapi ini memang saya kira penting karena katanya ini identitas dan misi kita. Ya. Tadi seperti Romo Ari tadi mengatakan potensi kita itu besar. Entah di pertanyaan di mana. Tapi menurut saya itu kok belum disambungkan. Contohlah, Delanggu itu produknya beras ya. Dan di Semarang sana kan butuh beras. Tapi kan tidak pernah produk kita itu sampai ke sana. Lalu misalnya Paroki Salam itu salah. Atau kalau panen raya itu udah dimurah sekali di tempat itu. Yang di Solo kan butuh supaya. Nek misalnya itu lalu menjadi apa? Sister parish ya, saudara paroki. Antar paroki itu kan bisa disambungkan, itu baru belum mekanisme loh. Belum di manage dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau itu disambungkan itu kan jadi pasar. Nah, mungkin bisa itu untuk PR berikut. Nanti kebanyakan PR kita ini. Iya toh? Yo ngen itu PR lah. Ya. Ngen. Yang pasti kita hanya mau mengingatkan karena kita romo PR. Kita romo PR. Jadi banyak PR. Banyak PR. Jadi kita asik ya sebenarnya tema Salam Damai kemarin itu asik. Kalau dibaca semua memang banyak pemikiran-pemikiran, terobosan-terobosan yang bagus, memang perlu dipikirkan lagi karena memang identitas kita itu gereja Papa Miskin. Maka ya bagaimana ini digulirkan melalui perbincangan-perbincangan, diskusi-diskusi supaya paroki sekarang sebenarnya sudah mulai yang UMKM itu sudah mulai bagus itu. Satu sama lain share itu banyak terjadi di paroki-paroki. Ada saatnya nanti pada saat bersama ada boleh dibuka UMKM. Tapi memang kalau hanya di paroki ya daya serapnya hanya segitu-gitu gitu ya. Perlu diperluas. Memang kita perlu jaringan itu. Tapi saya kira kalau kita sering membicarakan dan sebagainya pasti nanti akan baiklah. Semakin membaik, kita semakin menemukan bagaimana caranya kita option for the poor itu ya. Oke. Sudah direstui Bunda Maria di Gantang ini. Bagus ya patungnya. Patungnya menarik ini. Menarik. Boleh dikunjungi kalau mau datang ke sini. Hawanya ini dingin. Ini tadi ketinggian berapa? 700. 700 berapa? Makanya sejuk ini sini. Hawanya sejuk. Sangat menarik dan sepi kalau hari-hari macam ini ya, hari-hari biasa begini untuk doa sangat bagus. Silahkan datang. Tidak jauh dari tadi berapa kilo tuh? Dari Mundilan berapa kilo tadi? Enggak 10-an kilo ya. 9 ya, deket. Nggak nyampe 10 kilo naik ke atas dan sangat enak. OMK pasti senang, saya jamin pasti datang ke sini senang. Nanti mampir di Ketep. Nah, setelah dari sini ke Ketep ada banyak wisata juga yang bisa dikunjungi. Baik, begitu dulu para sedulur perjalanan. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan tema-tema yang baik. Nanti seterusnya kita akan pakai tema-tema majalah Salam Damai untuk berdiskusi ringan-ringan seperti ini. Mungkin ada yang mengusulkan juga boleh ya Romo. Tema? Ya, oh ya boleh. Romo boleh juga. Ini. Boleh. Nanti di kolom komentar ya, kalau mau mengusulkan tema. Dibahas secara ringan.
Kalau terlalu berat berarti yang bahas Romo Ari. Padahal itu udah banyak itu teori. Ya ini hanya ringan-ringan aja menyemangati kita supaya kita itu semakin bersemangat mempertanggungjawabkan iman kita. Cintai gereja. Ya. Oke. Gitu ya. Oke. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Salam sedulur perjalanan.